Savoy, ketemu lagi dengan kita Reziandria dan Amerita di acara Kan Makan. Nah, kali ini kita lagi ada di daerah Petak 6 Jakarta Barat di cafe namanya Pieces of Peace. Nah, di sini itu adalah tempat teh yang tradisional dan vibes-nya tuh Cina banget. Betul. Jadi selain kita akan menyeruput cantik teh-teh yang ada di sini, kita juga bakal membahas apa sih filosofi dan tradisi di balik teh-teh Cina yang ada di sini, yang pastinya nggak kalah nih vibes-nya sama tempat ini. Sebelum lebih lanjut lagi ngobrol tentang filosofi teh itu sendiri, kita kenalan dulu sama perempuan cantik yang ada di tengah kita. Coba kenalan dulu kan, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Gita. Di sini saya akan mendemonstrasikan ceremonial tea ala Chinese atau yang disebut dengan Gongfu-cha. Oke. Jadi pemirsa Poi, dalam budaya Cina itu sendiri, teh itu bukan hanya sekedar minuman. Jadi ada filosofinya, ada simbolnya nih, seperti yang tadi kamu mau menjelaskan ke kita semua. Jadi filosofinya itu adalah teh itu menyimbolkan kedamaian, keseimbangan, dan penghormatan. Filosofinya sih sederhana, tapi dalam. Itu keseimbangannya keseimbangan gini Kak? Bukan. Atau keseimbangan Lebih ke kayang. Bukan. Lebih ke keseimbangan drama dalam hidup dan healing di tempat teh. Betul. Healingnya mungkin benar. Nah, karena itu minum teh di sini itu mengajarkan kita bahwa minum teh itu bukan hanya minum teh aja, tapi mengajarkan kita untuk lebih melambat dan juga menikmati momen kita. Enggak gitu. Slow motion. Itu slow motion, tapi gini. Jangan salah, tapi gini. Itu timeless. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan ceremonial tea ala Chinese atau yang disebut dengan Gongfu-cha. Gongfu. Iya. Nah, biasanya Gongfu. Gongfu. Itu gongshi. Nggak boleh gitu. Bener nggak? Iya. Savoy. Nah, biasanya Gongfu-cha tersebut itu dilakukan untuk permintaan maaf antar anak dan kedua orang tua, pernikahan, serta acara meditasi. Iya. Nah, biasanya Gongfu-cha tersebut dilakukan di ruangan tertutup dengan maksimal 4 orang. Satu sebagai server dan 3-nya sebagai penikat. Iya, oke. Nah, mungkin di sininya Kakak bisa lihat kita menyediakan berbagai macam jenis teh nih Kak. Mulai dari white tea, green tea, oolong tea, red tea, black tea dan juga tea blend. Kalau tea blend ada campuran buah dan bunga di dalamnya. Kayak gitu. Nah, kakaknya di sini bisa memilih 2 jenis teh yang bakal saya sajikan nantinya. Kira-kira kakaknya suka teh apa nih? Yang soft, strong, atau yang blend untuk relaksasi? Yang blend ya kayaknya ya. Kita butuh healing. Makanya kita ke Pieces of Peace. Betul. Nah, di sini ada red tea plus berries Kak. Ini manfaatnya untuk relaksasi. Mungkin bisa dicium aromanya terlebih dahulu. Langsung Aku healing. langsung healing. Ini bisa jadi aromaterapi juga kayaknya deh. Gak bisa Kak. Dia untuk relaksasi aja sih Kak. Kayak gitu. Ya kan? Tadi kayak Tenang. gitu. Iya, buat relax Kak. Emang buat relax kayak gitu. Jadi kayak dicium aja tuh udah Happy. Pengen bobo. benar. Karena kakaknya udah milih teh yang tea blend ini, kita biasanya menggunakannya itu ada 2 jenis tipot Kak. Yang pertama tipot keramik dan yang kedua tipot tanah liat. Kalau tipot keramik digunakan untuk white tea, green tea dan juga tea blend. Tapi kalau untuk tanah liat digunakan untuk oolong, red tea dan juga black tea. Karena setiap teh ini memiliki suhu air derajat Celcius yang berbeda-beda Kak. Nah, karena kakak memilih yang tea blend, kita menggunakan tipot yang keramik ini. Halo, mau tanya nih Kak, untuk tipotnya sendiri, apakah kita bisa cari di daerah Indonesia sini atau ini import langsung Kak? Oh, kalau untuk tipot yang kita gunakan ini kita import Kak. Import. Iya. Jadi rasanya Langsung akan dari beda Chinese. ya. Iya. Kualitas yang dihasilkan juga berbeda sih Kak. Oh, wow.
Nah, untuk step pertama biasanya alat-alatnya disterilkan terlebih dahulu Kak dengan menggunakan air panas seperti ini. Oh. Nggak panas, Kak? Debus Mbak. Nah, kakaknya pada suka minum teh nggak? Suka. Teh apa biasanya Kak? Es teh manis satu, es teh manis satu. Nah, kalau teh yang kita gunakan di sini kita tanpa menggunakan gula Kak. Jadi manisnya itu dari daun tehnya tersebut. Oh. Oke. Oh, jadi daun tehnya sendiri udah manis? Iya, karena ada campuran berisnya. Nah, untuk cara membuang air dari cupnya itu harus menghadap seperti ini Kak. Wah, seperti ini ya. Apakah ada cerita di balik? Iya, karena kalau biasanya kan tamu kita itu di depan kita kan. Jadi kalau misalnya hadapnya seperti ini itu dianggapnya tidak sopan Kak atau membelakanginya. Etikanya. Iya, etika di sini. Dan ini selalu dilakukan ketika Mau acara gongfucha tersebut Iya. kayak mau pernikahan, meditasi atau permintaan maaf antar anak dan kedua orang tua Kak. Nah, biasanya teh yang digunakan itu cukup 3 gram aja Kak, atau setara dengan 1 sendok teh, airnya 250 ml air. Kayak gitu. berarti satu teko ini 250 ml air. Iya. Sendoknya lucu banget ya, Mbak? Iya, kita masih menggunakan bambu sih Kak di sini. Itu juga Set diimpor, takaran. Kak. Kalau ini iya. Apakah membedakan rasa atau gimana tuh, Mbak? Enggak sih Kak, biasanya kalau di Indonesia sendiri itu masih jarang yang menjual kayu seperti ini, bambu seperti ini ya. Karena kita kan nggak hanya buat pengambilannya juga ada, terus ada yang buat kalau misalnya tehnya susah diambil dari dalam botolnya, kita biasanya menggunakan pakai yang kayu yang kecil ini. Kayak gitu. Iya, apakah itu merubah rasa kalau kita pakai sendok? Enggak sih Kak, besi? enggak merubah rasa. Iya, tapi ini kan kita lebih ke tradisionalnya aja. Oke. Iya. Kita berasa kayak Putri Raja nggak, Mbak? Iya. Minum teh. Mau minum teh. Nah, ini seduhan pertama itu wajib dibuang terlebih dahulu, Kak. Itu fungsinya untuk mencuci daun tehnya. Karena kita kan tidak tahu saat proses pemetikannya, pemakingannya itu seperti apa. Ya, jadi wajib dibuang terlebih dahulu. Kalau setelah dibuang diseduh lagi, Iya. nggak ada perubahan rasa, maksudnya kayak jadi berkurang gitu rasa Enggak tehnya? sih, Kak. Karena kan kita buangnya itu kan cukup sebentar ya, nggak ada hitungan detik langsung buang. Kayak dibilas terlebih dahulu lah. Iya. Nah, ini tuh seduhan kedua, nanti ditunggu kurang lebih 20 detik, Kak. Iya. Pasti kamu ngitung dalam hati deh. Nggak, aku penasaran. Misalnya dengan sendok kayu yang kecil tadi itu, Iya. kalau misalnya itu nanti udah agak rusak dikit, apakah kita langsung mengimpornya dari Cina? Enggak sih, Kak, karena kalau kayu seperti ini dia aman banget sih. Ini aja kita pakai udah mau 3 tahun, Kak. Dan ini masih awet, belum ada rusak sedikit pun. Aku Iya. penasaran soalnya. Oh iya, Kak. Dia lebih penasaran dengan sendoknya dibanding sama tehnya. Kalau sendok besi aku punya. Nah, Iya. nantinya dari teapot tidak boleh dituang ke dalam cup, Kak. Tapi dituang dulu ke dalam chai hai Chai hai. atau yang disebut dengan gelas keadilan. Dia fungsinya biar tidak membedakan rasa teh orang pertama, kedua, dan seterusnya. Oh, Jadi sama adil. rasa, sama rata. Iya, biar sama-sama Adil. adil. Gitu, iya, Kak. Lucu. Kak, gelas keadilannya ada yang warna pink nggak? Biasanya ada sih Kak, ada warna pink, full kadot, iya. Ada yang dari tanah liat dan juga ada yang keramik. Beda-beda sih Kak. Iya. Apakah itu semua harus import dari Cina? Ada yang lokal juga Kak. Iya. Berarti kita masih bisa. Masih bisa punya yang pink. Nah, lalu baru dituang ke dalam cup. Wanginya ya, kecium nggak? Cium dong. Udah kecium Kak wangi berisnya? Iya lagi. Oke. Nggak sabar. Mungkin boleh diambil satu Kak. Dipegang, hati-hati panas. Cara Tapi jangan pegang diminum tehnya? terlebih dahulu. Oh. Iya, hati-hati panas. Cara memegang teh yang benar seperti apa Iya. gelasnya, Terus Kak? Kak, hati-hati panas.
Wow. Ya. Kita dulu. Oke, 4 jari, tangan kirinya di bawah. Ya. Lalu cupnya taruh di atas jarinya. Seperti ini. Dan jempolnya itu untuk mengunci. Oke. Lalu 4 jari, ya. 4 jari, tangan kanannya itu untuk menutupi cupnya. Dan jempolnya pun sama untuk mengunci. Gila, mbaknya hebat banget. Hati-hati. Pemirsa Voy, ini panas sekali loh. Oke. Lalu Nggak bisa kuat. boleh dihirup. Fungsi menghirup aroma daun teh itu untuk menghormati para petani teh. Iya, lalu boleh diminum tapi ditahan di rongga mulut selama 3 detik. Itu fungsinya untuk membersihkan rongga mulut dan rasanya agar dia lebih terasa. Silakan. Masih panas. Iya. Coba Alfa, mungkin kamu kuat? Nggak sekuat itu. Meskipun banyak drama dalam hidup, tapi kita tidak sekuat itu. Tidak sebaja itu ya. Iya. Tapi hatinya baja boleh lah. Tapi wanginya sih aroma sekali. Kalau teh itu maksudnya di beberapa keyakinan kayak nggak boleh ditiup gitu. Nah, kan. iya Apakah benar. ini boleh gitu kan misal Oh terlalu iya, panas, kalau teh itu emang tidak boleh ditiup sih Kak. Biasanya kalau orang Cina ngeteh itu dia menggunakannya pakai gayuan Kak. Dia menggunakannya gelas gayuan seperti ini. Jadi ketika merasa tehnya kayak kepanasan, mereka tidak meniupnya tapi menggunakan gayuan. Kayak seperti ini nih dulu. Oh. Iya, kayak gitu. Kayak angin ya jadi. Iya, kayak gitu. Lalu iya. setelah mungkin udah nggak terlalu panas, mereka bisa langsung meminumnya dengan gayuan ini sendiri. Nah, jadi tanpa menggunakan cupnya lagi. Ya, sebutnya ini gayuan. Benar-benar healing dan relaksasi. Baru cium aromanya aja udah tenang, jadi slow mo, melambat, menikmati momen pemirsa Voy. Sayangnya masih panas. Apakah kita akan mencoba? Kita coba. Harus coba dong Kak. Seperti ini nggak sih? Iya, seperti itu. Iya, tapi panas. Terus berarti ini Iya. Dicium dulu aroma daun tehnya. Karena pada zaman dahulu biasanya petani itu kan perginya 10. Nah, belum tentu pulangnya itu 10 orang juga karena ada yang kecelakaan tergelincir. Makanya kita harus menghirup aroma daun teh ini untuk menghormati para petani. Oke, kita coba yuk. Aneh hebat. Gimana rasanya? berisnya berasa sih. Nanti masih ada Kak yang di bawah. Iya. Ini berapa gram? Tahan 3 detik di tenggorokan, say. Iya, ditahan dulu. Jadi kalau misalnya sebelumnya kakak makan yang lebih berasa, jadi kayak dinetralisir dulu. Oh. Iya. Oh, sebenarnya 3 gram kalau di bawah ini malah Gimana rasanya? Hidupku jadi melambat loh. Dari kita menelan, Bener. itu sudah menikmati rasa beris yang ada di Bener. teh gongcha ini. Dengan disuruh diminta untuk tahan 3 detik dulu, itu kan kayak ayo nikmatin. Iya. Meskipun tidak 3 detik aja nikmatin. Setelah itu kita jadi kayak ya udah terbawa gitu. Kalau minum tuh santai aja kayak glek-glek gitu. Ini sekarang kita ngobrol juga melambat kan? Iya, benar. Nah, ini masih seduhan yang pertama Kak. Biasanya nanti seduhan kedua dia lebih keluar lagi dan lebih strong dari seduhan yang pertama. Iya. Kakak cobain dulu ya rasa pertamanya sembari nunggu seduhan yang kedua. Tapi normalnya 1 gelas ini langsung diminum habis atau tidak? Enggak Kak, perlahan. Karena kan ini sebagai meditasi sama permintaan maaf antara anak dan kedua orang tua. Jadi emang harus kayak pelan-pelan dihayati, diresapi kayak gitu. Iya. Makanya melambat Iya. dan menikmati momen. Sebelumnya mohon maaf, punya aku udah habis. Gak apa-apa kan, ntar refill yang seduhan kedua. Untung aku lagi minum teh ini pemirsa Voy, jadi aku melambat. Kalau tidak, Loh, kenapa jadi aku sama ngetril? Coba pemirsa Voy lihat. Kenapa sih refleksnya?
Masih ada sedikit. Saya tuh keluar zaman banget. Udah diajarin sekarang. Ada yang ada Oke, sekarang apa nih Nah, Kak? ini yang lagi seduhan kedua. Apakah rasanya akan beda? Beda dong Kak, dia akan lebih strong. Karena biasanya seduhan kedua itu daun-daun yang merah, teh merah ini dia akan mekar. Akan kayak mengembang dan rasanya bakalan lebih keluar. Iya. Nah, bisa dilihat dari warnanya aja iya ya. sudah berbeda ya Kak. Udah lebih dari merah seduhan. ya. Pekat sekali. Iya. Silakan. Kalau seduhan kedua dan seterusnya itu tidak perlu lagi Kak. Karena untuk seduhan pertama aja tadi yang dicium aroma daun tehnya terus ditahan di rongga mulut. Kan udah dinetralisir. Iya. Tetap panas ya pemirsa Poi. Tapi kalau misalnya setelah dari teh yang pertama ini terus kita ganti teh lain, perlu lagi kayak Perlu Kak, iya. Karena kan setiap teh itu kan memiliki aromanya yang berbeda-beda. Iya. Jadi biar kakak tahu nih rasa tehnya itu aromanya itu seperti apa dan rasa yang dihasilkan seperti apa jika sudah diminum. Gak boleh dipilih. Lupa. Aku udah tadi terus. Iya panas. Berarti kalau kakak berapa lama bisa terbiasa dengan rasa teh yang ini panas dan ini kan harus terbiasa dengan rasa yang ada di mulut kan? Iya. Oh, kalau misalnya itu saya sampai sekarang pun masih belajar terus-terusan sih Kak. Karena kan belajar teh itu tidak cukup dengan sebulan, 2 bulan. Ya. Kalau kakak sendiri udah berapa lama belajar ini? Sudah 3 tahun Kak. Iya. Wow, seumuran dengan sendoknya. Iya Kak, karena pas pertama kali toko ini dibuka ya saya Sudah ada dan sudah melatih setiap hari Iya. untuk seperti ini pemirsa Poi. Mungkin kita butuh 3 tahun ya Benar. untuk seperti kakak ini ya gitu. Jadi pemirsa Poi nggak usah pakai lama, cobain juga. Mungkin Betul. kalian lebih kuat dari kami untuk menahan rasa panas teh ini. Benar. Pada ini teh merah dia suhunya itu dari 85 sampai 95 derajat Celcius, makanya tergolong panas Kak. Tapi kalau kayak white tea, green tea itu dia cukup air dispenser aja. 70 sampai 80 derajat Celcius atau setara dengan air dispenser. Oke, berarti di sini apalagi nih Kak? Kita udah nyobain yang buat healing. Yang buat healing. Nah, karena sebentar lagi Imlek di sini saya akan ngasih tahu kakaknya nih, di sini kita ada teh puer, teh black tea dari Cina. Oh. Iya. Nah, biasanya teh ini itu digunakan ya untuk tadi kayak pernikahan, permintaan maaf antar anak dan kedua orang tua. Ya, biasanya mereka menggunakan teh puer ini. Oke, bisa dicium dulu untuk aromanya. Ini yang 3 tahun. Dan ini yang 10 tahun. Dia lama difermentasi. Ya. Gimana? Untuk Lebih kuat itu ya rasanya ya? iya. Iya kan? Biasanya kalau yang 3 tahun Ini kayak- itu dia lebih amis, tapi kalau yang 10 tahun lebih sweet. Iya, Iya. lebih sweet. Nah, ini dia. Sekarang kita mau yang 3 tahun atau 10 tahun? Nah, ini bebas kakaknya mau yang Kalau strong atau yang rekomendasi, sweet. kalau rekomendasinya dari kakak, kalau pemirsa Poi mau mencobain lebih baik yang 3 tahun atau 10 tahun? Oh, kalau misalnya untuk pemula saya saranin yang 10 tahun aja karena dia rasanya sweet. Iya, dan tidak terlalu strong untuk pemula. Kayak gitu. Iya. Kita coba yang 10 tahun. 10 tahun. Nah, ini disterilkan terlebih dahulu juga. Jadi bersih ya pemirsa Poi. Higienis. Nah, teh yang digunakan juga cukup 3 gram aja Kak, atau setara dengan 1 sendok teh. Abis ini jadi pengen beli sendoknya nggak sih? Iya, sendok ya. Yang hot topic ya hari ini sendok. Iya. Sendok bambu.
Di Pieces of Teas jual sendoknya atau peralatan-peralatannya nggak kak? Jual dong Kak. Iya, kita ada yang jual satuan, ada juga jual yang paketan. Nah. Udah sama capannya, sama caguan, sama chai hai, sama tripod. Jadi nggak usah pusing. Betul. Kayak kita mau cari yang motif-motif mungkin di sini juga Benar. ada. Lihat Betul, aja betul. belakang kita pemirsa Voi ya kan bermacam-macam Iya. warna. Nah, kalau tadi tipe keramik kan langsung, kalau tipe tanah liat itu air seduhan pertamanya dibuang lagi Kak ke tipotnya. Itu untuk mensesuaikan suhu yang ada di dalam tipot dan di luar tipot. Kayak gitu. Iya. Beda sama tumbler ya, Nek? Iya. Tumbler kan di luar kalau bisa tidak terasa yang di Benar. dalam. Ini Benar, justru benar. harus disamain Sama, suhunya. Biasanya nih kuat berapa hari Mbak? Bisa kalau udah begini kayak basinya tuh berapa lama gitu? Oh, kalau untuk teh-teh di sini ini bisa kita bikin cold brew ataupun kombucha Kak. Dia merupakan teh fermentasi. Biasanya kalau cold brew itu bisa bertahan 1 minggu di dalam kulkas. Iya. Jadi udah jadi seperti ini awet masih Iya, ya? jadi kayak didiemin dulu selama 1 harian, terus disaring, terus dimasukin kulkas, dia bisa bertahan 7 harian. Kayak gitu. Jadi Itu dibikin cold brew, iya. Jadi kalau misalnya kakaknya di rumah nggak suka teh panas, itu bisa banget dibikin cold brew aja biar dingin di dalam kulkas. Rasanya tetap sama ya? Rasanya tetap sama. Malah kalau misalnya dibikin cold brew, biasanya rasanya lebih strong banget. Oh. Iya, dari rasa kayu atau tanahnya itu lebih keluar, lebih dapet sih Kak. Makanya kadang suka agak asem ya kalau kombucha ya. Kalau iya, strong sekali rasanya. kalau kombucha itu kita ada campuran teh dan juga Scooby. Iya, itu Scooby itu kayak semacam Yakult bakteri baik. Iya, jadi rasa yang dihasilkan emang asam manis kecut, tapi dia bagus banget sih untuk kayak mendetoks tubuh. Ayo. Bisa Iya. buat kurusin badan nggak? Iya, Betul. bisa Kak, itu cocok banget kalau misalnya Kakak mau diet. Nah, selain kombucha itu, nah ini puer juga cocok banget Kak. Dia bisa buat kolesterol, menurunkan gula darah, sama detoks tubuh. Bahkan kalau misalnya kayak pinggang kayak nggak enak atau encok itu bisa banget pakai Pegel-pegel. ini. Iya, pegel-pegel kayak gitu. Cocok banget sih Kak ini pakai teh puer. Nah, biasanya teh puer ini di sini kebanyakan yang minum ai-ai kayak gitu. Karena mereka tetap biar sehat. Ai-ai itu kayak di kita tuh kayak nenek, Oh, udah sepuh kayak gitu. iya. Ya, mereka minumnya teh puer ini. Maaf Kak. Wow. Silakan. Cium dulu. Masih ingat nggak tadi? Ingat. Dari 3 oh detik. masih ingat ya. Aku nggak lagi. Gini kan? Iya Kak, benar. Oh iya benar. Cium Wanginya? dulu. Tidak terlalu strong ya, Mek? Iya. Lebih Ya. manis. Mari kita coba. Lupa lagi ditahan 3 detik. Oke, kita ulang lagi pemirsa Voi. Lebih nggak pahit ya di kerongkongan. Maksudnya lebih smooth Iya, rasanya. lebih sweet dia. Iya, Yang 10 tahun iya, ini iya. ya. Jadi buat pemirsa Voi yang pengen rasa teh tapi yang nggak terlalu strong, Betul. ini rekomendasi banget sih dari Pieces of Teas karena ini selain lebih ringan, Menyehatkan, betul. Ini tadi teh apa namanya Kak? Ini teh puer. Yang 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Ya. Nah, kalau misalnya kakak mau lihat itu yang lempeng, itu dia juga merupakan teh fermentasi. Iya, paling lama dia dari tahun 98. Dan harganya dia bisa mencapai 8 juta. Oke, gitu. Wow. Iya. Nah, kalau yang kakak minum ini dia udah dihancurin. Jadi bentuknya udah seperti ini. Kalau misalnya belum dihancurin, dia bentuknya lempeng seperti Oh gitu. iya, masih bentuk bulat. Kayak gitu. Kalau misalnya makin lama tahunnya makin mahal. Makin mahal, Kak. Iya. Such a kayak good gitu. investment. Kalau dari aku sih sangat menyenangkan ya hari Sangat ini ya. menyenangkan. Jadi gitu. ternyata pemirsa Voi, Pieces of Teas itu bukan hanya sekedar teh,
tapi juga menjadi simbol damai dan penuh makna. Betul, menurut aku nih untuk teman-teman yang merayakan maupun tidak merayakan Tahun Baru Cina atau Imlek, kayaknya ini perlu ada di wishlist kalian deh. Yes. Kalian harus kesini cobain sendiri vibes-nya di sini, terus Iya, rasa tehnya di sini gimana? Karena itu benar-benar menenangkan ya Kak ya. Iya, benar-benar Calming. menenangkan. Jadi vibes-nya itu ngebuat kita semua tuh jadi healing gitu. Jadi percaya deh, rekomendasi dari kami itu nggak pernah salah karena kita sendiri mencoba di sini dari vibes-nya, dari kita ke arah sini juga kayak udah dari dunia lain ya, bukan yang hektik atau apa. Tapi ketika kita masuk ke dalam Pieces of Peace itu sudah menenangkan. Betul. Nah, pemirsa Voice, setelah kita tahu etika dalam minum teh, sejarahnya dari minum teh, saatnya setelah ini kita mau menikmati teh Pieces of Peace bersama dengan juga cemilan-cemilannya. Nah, makanan di Pieces of Peace ini itu dia berbeda dari yang lain karena di makanan tersebut ada campuran tehnya juga Kak gitu. Nggak sabar mau nyoba. Jadi untuk merayakan Imlek kita akan nyobain tehnya bersama dengan cemilan di Pieces of Peace. Ini pemirsa Voice, jangan lupa like, subscribe dan juga komen di YouTube-nya voi.id gitu pemirsa Voi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Oke.